Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Lailatul Qomariyah dari kelompok 11. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang pertama, pengertian sistem informasi dalam bisnis, kedua, pengertian teknologi informasi dan perbedaan antara sistem informasi dan teknologi informasi. Ketiga, tentang kerangka kerja sistem informasi dan yang keempat, peran penting sistem informasi dalam bisnis. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan, serta prosedur dalam menyampaikan, mendapatkan kembali, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Di sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dalam bisnis itu sangat penting, karena setiap orang pasti bergantung pada sistem informasi untuk bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan berbagai macam alat, instruksi dari prosedur, pemrosesan informasi, saluran informasi, dan penyimpanan data. Selanjutnya tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan sarana dan prasarana sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, serta menggunakan data secara bermakna. Dan teknologi informasi telah berkembang sangat cepat seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan teknologi informasi yang begitu cepat dalam berkembang. Organisasi telah merasakan bahwa teknologi informasi ini perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi, sehingga dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Jadi, perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi yaitu sistem informasi berfungsi untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan sejalan dengan proses dan tujuan bisnis dalam perusahaan. Sedangkan teknologi informasi yaitu adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan rancangan dan implementasi informasi di dalam sistem informasi. Selanjutnya masuk pada pembahasan tentang kerangka kerja sistem informasi yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu konsep dasar, seperti konsep perilaku, teknis, bisnis, manajerial mendasar mengenai komponen dan peran sistem informasi. Yang kedua yaitu teknologi informasi. Yang ketiga, aplikasi bisnis, yang merupakan penggunaan utama sistem informasi untuk operasional manajemen dan keunggulan kompetitif bisnis. Yang keempat yaitu proses pengembangan, di mana proses pengembangan merupakan cara pelaku bisnis dan ahli informasi dalam merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi untuk memenuhi kesempatan bisnis. Dan yang terakhir yaitu tantangan bisnis atau tantangan manajemen, yang merupakan tantangan untuk mengelola sistem informasi secara efektif dan beretika. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang peran penting sistem informasi dalam bisnis, yaitu ada 3. Yang pertama, mendukung proses dan operasional bisnis. Yang kedua, mendukung pembuatan keputusan oleh karyawan dan manajer. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu pemrosesan data, yang terdiri dari 1950-an sampai dengan 1960. Sistem pemrosesan ini data elektronik, pemrosesan eksekutif, pembukuan, dan aplikasi akuntansi lama. Yang kedua yaitu laporan manajemen.
di antara 1960-an sampai dengan 1970-an. Sistem informasi manajemen dan manajemen atas informasi tertentu untuk mendukung pembuatan keputusan. Yang ketiga yaitu mendukung keputusan jadi dari 1970-an sampai dengan 1980-an, yaitu sistem mendukung keputusan dukungan interaktif yang dapat disesuaikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Yang selanjutnya yaitu dukungan penggunaan akhir dan dukungan strategis 1980-an sampai 1990-an, yaitu sistem imputasi penggunaan akhir. Dukungan imputasi langsung untuk produktivitas penggunaan akhir dan kolaborasi kelompok kerja. Yang kedua yaitu sistem informasi eksklusif. Informasi penting bagi eksklusif sistem kekayaan dan paket berbasis pengetahuan bagi pengguna akhir. Sistem informasi strategi mendukung layanan strategi untuk penggunaan kompetitif. Dan selanjutnya yaitu bisnis dan perdagangan elektronik 1990-an sampai dengan 2000-an. Sistem bisnis elektronik dan perdagangan elektronik berbasis internet. Usaha menggunakan web dan operasi bisnis elektronik global serta perdagangan elektronik di internet, eksternet dan jaringan lainnya. Yang terakhir yaitu perencanaan sumber daya perusahaan dan kecerdasan bisnis, aplikasi antarmuka umum perusahaan, penggalian data, visualisasi data, manajerial, hubungan anggaran dan manajemen rantai pasokan. Yang selanjutnya yaitu peran bisnis dalam bisnis. Sistem kolaborasi perusahaan mencakup penggunaan perangkat lunak untuk mendukung komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota tim dan kelompok kerja yang berbeda dalam jaringan sebuah bisnis yang menggunakan internet, eksternet, dan jaringan lainnya yang menerapkan sistem kolaborasi perusahaan. Yang selanjutnya itu perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah kegiatan membeli dan menjual, memasarkan dan melayani produk, jasa, informasi melalui berbagai macam jaringan. Proses perdagangan tersebut mencakup semua hal dari penjualan layanan pelanggan di web hingga keamanan internet serta mekanisme pembayaran dan proses pengirimannya. Dan selanjutnya itu tipe sistem informasi, yaitu sistem mendukung operasional. Sistem mendukung operasional menghasilkan berbagai macam informasi untuk menggunakan internet dan eksternal. Namun sistem tersebut belum menghasilkan informasi tertentu. Spesialisasi bagi manajer untuk proses berikut yang diperlukan oleh sistem informasi manajerial. Macam-macam sistem mendukung operasi, yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem pengendalian, dan sistem kolaborasi. Sistem mendukung manajerial. Sistem mendukung manajemen terdiri dari aplikasi sistem informasi yang berfokus menyediakan informasi dan dukungan untuk pembuatan keputusan yang efektif dan oleh manajer. Beberapa sistem informasi mendukung berbagai tanggungan jawab keputusan, yaitu sistem informasi manajemen memberikan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan. Yang kedua, sistem mendukung keputusan memberikan dukungan interaktif dengan tujuan khusus untuk proses pembuatan keputusan bagi manajer dan pelaku bisnis lainnya. Yang ketiga yaitu sistem informasi eksklusif memberikan informasi penting dari SIM, SBI, dan sumber lain yang dibuat sesuai dengan keputusan informasi file eksklusif. Kategori lain dari sistem informasi yang pertama yaitu sistem pakar. Sistem berbasis pengetahuan yang memberikan peranan ahli bertindak sebagai konsultasi ahli bagi pengguna. Yang kedua, sistem manajemen pengetahuan. Sistem berbasis pengetahuan yang mendukung menciptakan pengaturan dan penyebaran pengetahuan bisnis dan perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem informasi strategis.
mendukung proses operasional dan manajemen yang membaikkan produk, layanan, dan kemampuan strategi untuk kompetitif pada perusahaan. Yang terakhir, sistem bisnis fungsional mendukung berbagai aplikasi manajerial dan efektivitas bisnis dasar perusahaan. Dan selanjutnya itu tentang tantangan usaha manajemen di era teknologi informasi. Tantangan manajemen untuk mengelola sistem informasi secara efektif dan vertikal di kalangan pengguna akhir perusahaan bisnis skala global. Bagaimana efektif dan mengatur dengan baik fungsi sumber daya informasi IS dan IT untuk mencapai puncak hasil dan nilai bisnis dalam mendukung strategi bisnis dan dari perusahaan sehingga dalam perusahaan dapat desa maksimal tantangan bisnis atau teknologi informasi. Kebutuhan dan akan kecepatan, fleksibilitas, pengembangan produksi dan siklus pengembangan, intensitas rekayasa ulang dan lintas fungsi dari proses bisnis dengan menggunakan teknologi internet. Integrasi bisnis elektronik dan dagangan elektronik menjadi strategi proses budaya perusahaan, yaitu pengembangan bisnis dan teknologi informasi. Penggunaan internet dan web sebagai infrastruktur TI yang utama. Teknologi web sebagai untuk menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok. Dan komputasi jaringan global, kolaborasi, dan sistem mendukung keputusan tujuan bisnis atau teknologi informasi memberikan apapun yang diinginkan oleh pelanggan kapanpun dan sesuai dengan biaya yang paling murah. Koordinasi proses pendukung dan bisnis dengan pemasok dan pelanggan. Rekayasa saluran pemasok dengan pemasok dan distributor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem informasi. Sebelum menginjak ke komponen sistem informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu sistem, apakah itu informasi, sehingga kita tahu apakah sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah pengertian dari sistem. Jadi sistem merupakan seperangkat komponen yang saling terkait dengan batasan yang jelas, yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerima masukan dan mengolah dan menghasilkan keluaran dengan proses transformasi yang terorganisasi. Sistem memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama, masukan, pemrosesan, dan keluaran. Masukan itu mencakup pengambilan dan penyusunan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses, contohnya bahan mentah, dan usaha manusia untuk mengamankan dan diorganisasi dalam proses transformasi. Yang kedua, pemrosesan mencakup proses transformasi yang mengubah masukan menjadi keluaran, contohnya proses produksi. Yang terakhir merupakan keluaran, yaitu mentransfer elemen yang telah diubah dalam proses transformasi menuju tujuan akhirnya. Contohnya barang jadi dan informasi manajemen yang harus dikirimkan pada penggunanya. Konsep sistem akan berjalan dengan baik jika memenuhi atau terdapat 2 elemen tambahan, yaitu umpan balik dan pengendalian. Sistem yang memiliki umpan balik dan pengendalian itu biasanya disebut dengan sistem sibernetik, yaitu merupakan sistem yang dapat mengawasi dan mengatur secara otomatis. Umpan balik merupakan data mengenai kinerja sistem. Contoh dari umpan balik itu seperti data kinerja penjualan yang merupakan umpan balik oleh manajer, umpan balik yang digunakan bagi manajer penjualan. Selanjutnya yaitu pengendalian. Itu mencakup pemantauan dan evaluasi umpan balik. Jadi untuk menentukan apakah suatu sistem bergerak menuju pencapaian tujuannya. Untuk pengendalian ini itu contohnya seperti manajer penjualan itu mengevaluasi atau memantau mengenai penjualannya mereka. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Jadi informasi merupakan data yang telah diubah menjadi konteks yang berarti
dan berguna bagi para pemakai pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi menurut O'Brien Marcus. Jadi, sistem informasi merupakan kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber daya data, serta kebijakan maupun prosedur untuk mendapatkan, mengolah, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi di era modern ini biasanya menggunakan hardware, network, dan data research. Selanjutnya yaitu model atau komponen sistem informasi. Bisa dilihat dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh sistem informasi itu menggunakan sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan untuk melakukan aktivitas masukan, pemrosesan, keluaran, penyimpanan, maupun pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi sumber daya informasi. Yaitu sumber daya data. Sumber daya data informasi biasanya disusun, disimpan, dan diakses oleh berbagai teknologi manajemen sumber daya data menjadi basis data dan basis pengetahuan. Basis data itu menyimpan dan memproses data dan organisasi, sedangkan basis pengetahuan itu menyimpan pengetahuan dalam berbagai macam bentuk seperti aturan, fakta, maupun contoh kasus. Kemudian bentuk-bentuk data itu ada 4. Yang pertama, data alfanumerik lama, data teks, data gambar, dan data audio. Data alfanumerik lama itu seperti nomor, huruf, maupun karakter, sedangkan data teks itu seperti kalimat dan paragraf. Untuk data gambar itu seperti gambar grafis, gambar fotografi maupun video, dan terakhir untuk data audio itu seperti suara manusia dan suara-suara lainnya. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa manusia merupakan kunci utama dalam keberhasilan operasional sistem informasi. Sumber daya manusia itu terdiri dari pengguna akhir dan ahli sistem informasi. Pengguna akhir itu biasanya kita sebut dengan klien atau pengguna, merupakan orang yang menggunakan informasi atau informasi yang dihasilkan. Contohnya pelanggan, tenaga penjualan, akuntan, maupun manajer. Dan yang kedua yaitu ahli sistem informasi yang merupakan orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi, yang mencakup analisis sistem, yang merancang sistem informasi berdasarkan kebutuhan informasi penggunanya. Yang kedua ada pengembang perangkat lunak, yaitu yang menciptakan program komputer berdasarkan spesifikasi analisis sistem. Dan yang ketiga yaitu operator sistem yang membantu mengawasi maupun mengoperasikan sistem dan jaringan yang besar. Yang ketiga yaitu sumber daya perangkat lunak. Konsep dari sumber daya perangkat lunak ini terdiri dari seluruh rangkaian instruksi pemrosesan informasi. Konsep umum dari sumber daya perangkat lunak ini tidak hanya mencakup instruksi operasional, tetapi juga mencakup instruksi pemrosesan informasi yang biasanya disebut dengan prosedur. Prosedur ini dibutuhkan oleh orang-orang yang mengoperasikannya. Untuk contoh dari sumber daya perangkat lunak itu seperti perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan prosedur. Untuk perangkat lunak sistem itu merupakan program sistem operasional yang mengendalikan dan mendukung operasional sistem komputer seperti Microsoft Windows dan Unix. Untuk perangkat lunak aplikasi itu merupakan program yang memberikan arahan mengenai pemrosesan untuk penggunaan komputer tertentu oleh pengguna akhir. Contohnya seperti program analisis penjualan. Dan yang terakhir yaitu prosedur, merupakan instruksi operasional untuk orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi. Contohnya instruksi untuk mengisi lembar formulir atau menggunakan paket perangkat lunak. Dan yang keempat itu merupakan sumber daya perangkat keras. Jadi konsep dari sumber daya perangkat keras ini mencakup seluruh alat maupun material fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Secara khusus, sumber daya perangkat keras itu tidak hanya berupa mesin seperti komputer, tetapi juga seluruh media data, yaitu objek tidak berwujud sebagai tempat pencatatan data. Untuk contoh perangkat keras sistem informasi yang berbasis komputer itu ada 2, yaitu sistem komputer dan peripheral komputer.
Sistem komputer itu terdiri dari unit pemrosesan sentral yang berisi mikroprosesor dan berbagai alat periferal yang saling terhubung, contohnya seperti mesin pencetak, pemindai, dan monitor. Sedangkan untuk peripheral komputer itu contohnya layar video atau pencetak untuk memperoleh keluaran informasi dan cakra magnetis ataupun optis untuk melakukan penyimpanan data. Dan yang terakhir yaitu sumber daya jaringan. Jadi konsep dari sumber daya jaringan ini itu menekankan bahwa teknologi dan jaringan komunikasi merupakan komponen sumber daya dasar bagi seluruh informasi. Sumber daya jaringan itu terdiri dari media komunikasi dan instruktur jaringan. Untuk media komunikasi ini contohnya seperti teknologi kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik, dan gelombang mikroseluler maupun nirkabel satelit. Untuk instruktur jaringan itu menekankan bahwa teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan data itu dibutuhkan untuk mendukung operasional maupun penggunaan jaringan komunikasi. Contohnya seperti proses komunikasi seperti modem dan prosesor. Materi selanjutnya yaitu aktivitas sistem informasi. Aktivitas sistem informasi ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, sumber daya masukan data. Jadi data mengenai segala transaksi bisnis maupun kejadian lain itu harus dicatat dan disiapkan untuk pemrosesan aktivitas masukan. Bentuk-bentuk aktivitas masukan itu biasanya berupa aktivitas entry data seperti pencatatan maupun pengeditan. Dan yang kedua, memproses data menjadi informasi. Yang ketiga, keluaran produk informasi. Jadi informasi dikirimkan kepada pengguna akhir dan tersedia dalam aktivitas keluaran. Yang keempat, merupakan penyimpanan sumber daya data. Jadi aktivitas sistem informasi itu untuk menyimpan data secara terorganisasi untuk dapat digunakan nantinya. Dan yang terakhir yaitu pengendalian kinerja sistem. Sistem informasi itu harus memberikan umpan balik tentang aktivitas masukan, pemrosesan, keluaran, maupun penyimpanan. Dan umpan balik ini harus dipantau dan dievaluasi untuk menentukan apakah sistem tersebut memenuhi syarat yang disesuaikan sehingga dihasilkan produk informasi yang benar-benar tepat dan akurat untuk pengguna akhirnya. Pizza Hut merupakan salah satu perusahaan waralaba yang berdiri sejak tahun 1958 dan dinobatkan sebagai The Best Company of Work For di Dallas Buy Magazine pada Januari tahun 2000. Pizza Hut yaitu restoran berantai dan waralaba makanan internasional yang mengkhususkan dalam pizza. Berawal dari kedai pizza kecil yang sederhana, tumbuh menjadi jaringan restoran pizza terbesar di dunia dengan lebih dari 5.600 restoran di 90 negara. Dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Pizza Hut yaitu telah kita ketahui bahwa Pizza Hut merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang franchise makanan yang tentunya membutuhkan sistem informasi manajemen yang baik. Karena setiap perusahaan pasti berusaha meningkatkan penjualannya. Dan seiring dengan perkembangan zaman, juga berubahnya gaya hidup konsumen yang menyukai cara-cara yang lebih praktis seperti menyukai delivery order. Maka karena hal itu dibutuhkanlah sistem informasi manajemen untuk mengolah data menjadi output informasi yang akan membantu dalam sistem pengambilan keputusan dan memudahkan serta mempercepat proses kerja. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, jadi perusahaan Pizza Hut itu telah menerapkan beberapa solusi dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu Operating Support System. Di Transaction Process System, perusahaan Pizza Hut itu menerapkan POS atau Point on Sale. Jadi pesanan pelanggan yang diterima oleh sistem Point on Sale akan dicatat oleh McLean Station sebagai pengumpul data. Dan yang kedua, Management Support System. Yang pertama, penerapan Management Information System itu menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam business forecasting, inventory management, dan human resource management. Aplikasi ini berupa suatu bentuk pelaporan yang nanti akan digunakan dalam penentuan atau pengambilan keputusan. Dan untuk decision support system,
Perusahaan Pizza Hut itu terlihat ketika store manager dapat memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif. Dan proses pembuatan keputusan manajerial itu terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, identification problem and opportunities. Jadi mereka menangkap kesempatan untuk melayani pangsa pasar baru, yaitu dengan pengguna internet. Dan yang kedua, help generate and evaluate decision alternative. Jadi seperti yang terlihat di dalam website, pelanggan dapat memilih berbagai jenis topping yang tersedia. Jadi ada fitur yang memudahkan para pelanggan itu untuk menentukan topping apa saja yang ingin mereka beli. Dan yang terakhir itu select course of action and monitor its implementation. Seperti sistem informasi yang digunakan itu telah mendukung 100% misi perusahaan dalam hal customer satisfaction. Dan yang kedua, melalui website, konsumen dapat melakukan order secara online. Jadi konsumen itu tidak harus datang ke store-nya langsung untuk membeli Pizza Hut, tetapi mereka bisa melakukan order secara online. Jadi mereka di rumah nanti Pizza Hut-nya akan diantar sendiri. Dan yang ketiga, melalui sistem informasi, Pizza Hut ini dapat melakukan diferensiasi produk, dan melalui sistem informasi juga mereka dapat mempercepat delivery order dalam keadaan panas atau fresh from the oven dengan harga yang wajar. Dan yang terakhir, dari sistem informasi point on sale yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan.